Selamat pagi, siang maupun malam dimanapun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kabar Bapak Ibu Saudara sekalian semakin penuh dengan sukacita dan semakin mantap menyongsong Natal akan kedatangan Yesus Kristus. Minggu Advent ketiga telah berlalu dan kita memasuki Minggu Advent yang keempat, Minggu Advent terakhir untuk mempersiapkan kehadiran Yesus Kristus. Pada pertemuan Minggu keempat ini, kita diajak untuk membahas, untuk berdiskusi tentang keluarga yang bersukacita dan berbuah. Di Minggu Advent yang keempat ini atau Minggu Damai, bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39-45, yaitu mengenai perjumpaan Maria dengan Elisabet. Maria berkunjung ke Elisabet. Dan kita nanti akan belajar dari Maria dan Elisabet sebagai dua wanita atau dua pribadi yang dipilih Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Sebelumnya saya akan memberikan pengantar. Umat diajak menempatkan visi keluarga sebagai seminari dasar. Seminari dasar itu dipilih untuk memberikan tekanan visi keluarga sebagai pendidik pertama dan utama. Maksudnya tidak mendidik anak untuk menjadi seorang imam, tidak. Tapi seminari dasar di sini adalah di mana kita diajarkan untuk bersekolah, untuk memberikan tekanan visi keluarga sebagai pendidik pertama dan utama, bukan sekolah, tapi sekolah yang ada di keluarga, bukan sekolah formal, tapi segala pendidikan itu berasal dari keluarga. Yang kedua, kita tetap diajak semakin bertumbuh untuk menjadikan keluarga kita sebagai rumah atau pengudusan pendidikan, iman dan moral, perlindungan dan pamomong bagi anak-anak kita. Jadi kita sebagai orang tua di rumah itu diajak untuk mengajarkan anak bagaimana menguduskan hari dari seorang imam, di mana keluarga, ayah atau ibu menjadi pendidik iman dan moral atau mewartakan, dan bagaimana seorang tua itu menjadi perlindungan dan menjadi seorang pemimpin bagi anak-anaknya di rumah. Yang ketiga, keluarga diajak membuat komitmen nyata bahwa di tangan mereka lah persemaian ini tumbuh, baik panggilan hidup bakti, menggereja maupun masyarakat. Jadi, segala sesuatu berangkat dari keluarga, berangkat dari rumah. Bagaimana kualitas iman seorang anak itu baik dan terbentuk, itu berasal dari keluarga, dari rumah. Keempat, keluarga diharapkan menjadi pusat sukacita, mampu memberikan harapan dan kekuatan bagi seluruh anggotanya dalam mengatasi krisis, bahkan menjadi tempat pertolongan bagi orang lain yang membutuhkan. Di mana keluarga itu diharapkan menjadi pusat sukacita, mampu memberikan harapan dan kekuatan bagi seluruh anggota keluarga dalam mengatasi krisis yang terjadi di saat ini dan menjadi tempat pertolongan bagi orang lain di luar keluarga yang membutuhkan. Jadi tetap menjadi keluarga yang tangguh. Tujuannya umat semakin dikuatkan untuk menjadikan keluarga ragi evangelisasi di masyarakat dan bersukacita dan berbuah kasih. Jadi intinya yang perlu digarisbawahi adalah keluarga yang bersukacita dan berbuah kasih, menghasilkan keluarga yang menghasilkan. Harapannya selama 4 pertemuan Advent ini, pada nuansa Natal, keluarga kita sudah memiliki buah, yaitu buah kasih dan bersukacita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk Advent keempat ini.
Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur kehadirat-Mu karena melalui masa penantian Advent keempat ini, Engkau ajak untuk menjadikan keluarga kami menjadi pusat pembenihan bagi ragi evangelisasi di masyarakat. Semoga melalui pertemuan ini Engkau berikan kekuatan baru dalam wujud pertobatan Advent untuk membawa keluarga kami tangguh, bersukacita dan berbuah dalam kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu bersama Engkau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Penyalaan lilin corona. Kita lanjutkan dengan doa penyalaan lilin corona. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi keluarga yang tangguh, bersukacita dan berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat, demi terwujudnya kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan menengok dokumen Tikas atau rencana induk Keuskupan Agung Semarang. Oke, kita lihat. Dalam roadmap 2021 sampai 2025 mengenai keluarga dikatakan ada 4 poin yang paling dasar yang ingin dicapai di Keuskupan Agung Semarang, yaitu semakin banyak pasangan suami istri yang aktif membangun ketahanan keluarga dalam seluruh aspeknya, makin terbukanya aksesibilitas bagi keluarga untuk mendapat informasi tentang program-program kesejahteraan yang ditawarkan oleh instansi-instansi yang ada demi terpenuhnya kebutuhan asasi hidup anak. Yang ketiga, semakin banyak keluarga yang sadar akan identitas sebagai keluarga mini, sekolah mini, dan seminari dasar bagi pertumbuhan iman dan panggilan anak. Keempat, tumbuhnya kerjasama antara krisis center di wilayah kerja Keuskupan Agung Semarang dan krisis center lainnya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang di luar Keuskupan Agung Semarang, tidak masalah, bisa diambil inti yang baik saja. Dalam pertemuan yang keempat ini, yang akan menjadi garis bawah atau cetak tebal adalah yang ketiga, semakin banyak keluarga yang sadar akan identitasnya sebagai gereja mini, di sekolah mini dan seminari dasar bagi pertumbuhan iman dan panggilan anak. Selanjutnya Bapak Ibu, berdasarkan 4 poin tersebut, poin ketiga menjadi poin yang bagi kita paling penting kita sadari saat ini di tengah krisis pandemi ini. Dalam pertemuan Advent sebelumnya, kita sudah diajak untuk menjadikan keluarga kita tangguh, senantiasa berbenah dan terpanggil sebagai gereja mini atau gereja rumah tangga, eklesia domestika. Sudah runut ya dari menjadi keluarga yang tangguh, berkeluarga yang berbenah, dan menjadi keluarga yang gereja mini atau gereja rumah tangga. Oke. Pertanyaan pendalaman. Berdasarkan kutipan dokumen rencana induk Keuskupan Agung Semarang roadmap 2021 sampai 2025 tentang keluarga tersebut, apa yang bisa Anda lakukan? Sekiranya bagaimana sih bisa membuat keluarga kita menjadi keluarga yang bersukacita dan menghasilkan berbuah kasih? Kira-kira apa yang harus dilakukan dari keluarga yang tangguh, keluarga yang berbenah, menjadi keluarga gereja rumah tangga, dan
goalnya nanti adalah berbuah kasih. Bagaimana bersuka cita dan berbuah kasih? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh keluarga kita di rumah? Usaha-usaha apa yang harus kita lakukan agar memiliki atau menghasilkan buah, yaitu kasih? Apalagi di masa pandemi ini ya, apalagi baru ada info tentang varian baru Omikron. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menjaga keluarga kita agar tetap tangguh? Yang kedua, bagaimana pengalaman di dalam keluarga Anda masing-masing untuk menjadikan keluarga sebagai seminari dasar bagi pertumbuhan iman dan panggilan anak. Bagikanlah dan ceritakanlah pengalaman Anda. Silahkan diceritakan, atau diskusi antara ayah, ibu, orang tua, sama-sama orang tua, atau antara ayah dan anak, ibu dan anak, orang tua dan anak, saling terbuka, bisa bertanya, kira-kira apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua agar iman anak itu tumbuh? Karena iman anak itu tumbuh dari keluarga, dari orang tua yang peduli akan perkembangan iman anaknya. Bacaan peneguhan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bacaan ini yang luar biasa. Ini antara pertemuan dua wanita yang diberkati, dua wanita yang dipilih Tuhan untuk penebusan dosa manusia. Luar biasa hebat antara Maria dan Elisabet, yang sama-sama mengandung dari Roh Kudus. Ya, renungan dan simpulan. Nah, dalam bacaan Injil untuk Minggu Advent keempat ini ada peristiwa mengagumkan. Pertemuan dua wanita hamil yang dipilih Tuhan. Sama-sama hamil ya. Elisabet hamil tua, di mana pertama Zakaria tidak percaya bahwa istrinya yang sudah tua itu hamil. Ini adalah peristiwa pernyataan kenabian yang luar biasa, pernyataan yang diberdayakan Roh Kudus bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Pertemuan kedua wanita itu adalah pertemuan berkat keselamatan. Pertemuan mereka adalah pertemuan yang ditetapkan Tuhan. Jadi dua wanita yang dipilih Tuhan bertemu menjadi satu, memberikan salam, dan bahagialah anak atau Yohanes yang ada dalam perut Elisabet saat mendengar salam dari Maria, di mana Yohanes sebagai pembuka jalan akan kedatangan Yesus Kristus. Bahagia dong Tuhan menyapa umatnya, gitu ya. Bahagia dong Yesus yang sebagai Allah menjadi manusia menyapa Yohanes secara langsung. Luar biasa hebat. Kebahagiaan Yohanes sudah dirasakan saat dalam rahim Elisabet. Yang kedua, Tuhan berjanji kepada Elisabet bahwa putranya akan dipenuhi oleh Roh, dan kemudian putranya tergugah oleh Maria atas kehadiran Mesias yang baru dikandungnya. Allah juga berjanji kepada Maria bahwa Elisabet hamil, dan kehamilan itu adalah mujizat Tuhan, karena Elisabet sudah tua, tiba-tiba hamil. Zakaria tidak percaya, tapi itulah kuasa Tuhan. Iman ditunjukkan kepada kita sebagai
iman yang tidak menunggu, melainkan bangkit dan pergi dengan mantap. Iman Katolik percaya bahwa tujuan dari kunjungan itu adalah untuk membawa rahmat ilahi bagi Elizabeth dan anaknya yang belum lahir. Demikianlah Maria sekarang untuk pertama kalinya menjalankan fungsinya sebagai perantara antara Allah dan manusia. Maria sudah menjalankan fungsi pertamanya, yaitu sebagai perantara antara Allah dan manusia, di mana Maria mengiyakan akan mengandung Roh Kudus. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, di mana Allah telah menyapa manusia, Ibu Tuhan yaitu Maria menyapa manusia yaitu Elizabeth. Begitu. Jadi sebagai perantara ya, saat salam Maria sampai kepada Elizabeth, bahagianya Yohanes dalam rahim Elizabeth karena disapa oleh Ibu Tuhan. Kisah perjumpaan dan kunjungan Maria dan Elizabeth ini membawa kepada kesadaran bahwa pewartaan sabda dimulai dari rumah tangga. Bermula dari rumah ke rumah, keluarga berjumpa dengan keluarga. Dalam keluargalah kita menemukan sekolah doa pertama dan kebajikan moral serta sosial yang membentuk dasar bagi masyarakat. Tadi, iman yang tidak menunggu. Maria yang mengunjungi Elizabeth, bukan Elizabeth yang mengunjungi Maria, tapi Ibu Tuhan atau Tuhan sendiri yang mengunjungi umatnya yang percaya. Nah, kisah perjumpaan dari kunjungan Maria kepada Elizabeth itu juga membawa kesadaran bahwa pewartaan sabda dimulai dari rumah tangga. Pembentukan iman anak, pembentukan moral, etika, dan tingkah laku sebagai orang Katolik itu dimulai dari keluarga, dari orang tua. Jika orang tua tidak peduli dengan perkembangan iman anaknya, ya akan menjadi Katolik KTP. Saat ditanya iman Katoliknya tidak tahu, tidak bisa menjawab, tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya. Dan akhirnya dewasa, banyak orang muda Katolik yang mungkin berduka meninggalkan gereja Katolik. Kenapa? Karena tidak bisa mempertanggungjawabkan iman. Dan itu semua berasal dari keluarga yang cuek pada perkembangan iman anak. Waktunya krisma juga tidak krisma, waktunya terima kok pelajaran komuni tidak ikut pelajaran komuni, karena kesibukan orang tua masing-masing itu. Maka sekali lagi, pewartaan sabda dimulai dari rumah tangga. Minimal berdoa, mengajarkan berdoa ya, Bapa kami, aku percaya, salam Maria, doa-doa dasar Katolik. Minimal itu. Karena sebagai pengalaman saya, banyak kok orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya, akhirnya tidak tahu apa iman Katolik, tidak pernah ke gereja, tidak pernah diajarkan karena orang tuanya situ. Maka ini perlu menjadi catatan bagi kita semua. Keluarga dianggap sebagai gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica, karena di sanalah benih iman yang ditanamkan dalam sakramen pembaptisan dipelihara dan ditumbuhkan oleh ajaran dan teladan baik dari orang tua dan anggota keluarga. Ingat, janji perkawinan harus mendidik anak secara Katolik. Maka setelah anak lahir, dibaptis dan dipelihara dengan apa? Dengan iman Katolik. Mengajarkan doa, Bapa kami, aku percaya, kemuliaan, memperkenalkan gereja, kitab suci. Sering-seringlah membaca kitab suci. Tidak sulit kok, cuma 5 menit membaca kitab suci bersama, terus berdoa bersama. Ya sibuk-sibuk, tapi berikan waktu untuk anak. Anak itu anugerah dan aset untuk masa depan, di mana kita akan bangga saat anak kita bisa mempertahankan iman, hidup secara Katolik yang baik. Karena apa? Karena orang tua dari kecil mendidik anaknya dengan didikan yang baik di dalam gereja Katolik. Dalam keluarga lah kita menemukan sekolah doa pertama dan kebajikan moral dan sosial yang membentuk dasar bagi masyarakat. Keluarga adalah tempat yang membangun dunia dengan menjaga dan meneruskan kebajikan dan nilai-nilai dari orang tua ke anak melalui apa yang diajarkan dan dijalani. Maka
Jika orang tuanya baik dan peduli, anaknya juga baik. Jika orang tuanya tidak baik, tidak pernah mengajarkan, ya anaknya pun dalam hidupnya kurang baik dan bergaul. Maka sebagai iman Katolik, bisa kok ajaran Katolik itu sebagai bentuk dasar hidup kita untuk hidup bermasyarakat, memperkenalkan, mewartakan kerajaan, mewartakan Injil dengan pribadi kalian Katolik. Mengasihi, menghormati, mencintai, rendah hati, segala sesuatu bisa diajarkan kepada anak kita untuk dapat hidup bersosial dengan mengingat batasan-batasan moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Agar apa? Keluarga Katolik dikenal menjadi keluarga yang baik dan dapat diterima di mana saja. Semoga peran Maria, Bunda Gereja, menjadi juga ibu gereja keluarga. Melalui Maria, semoga setiap keluarga Kristen menjadi gereja kecil di mana misteri Kristus dihidupkan kembali. Pesan dari Santo Paulus II. Ya, kita memohon bahwa Bunda Maria selalu melindungi keluarga kita, membimbing keluarga kita. Ingat, anak perlu kok diajarkan doa, rosario, atau enggak novena 3 kali selama dia. Penting untuk memperkenalkan. Ya, pengendapan, ajarkan untuk meresapkan secara batin bagaimana arti kedatangan Kristus bagi hidup keluarga kita semua. Bagaimana ya? Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan akan kedatangan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita pada Natal esok? Sudah siapkah keluarga kita mempersiapkan itu menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang sudah berbenah, menjadi eklesia domestika, dan keluarga yang bersukacita dan berbuah kasih? Kira-kira 4 pertemuan untuk mempersiapkan Natal sudah belum? Kedua, apakah kita mampu menjadikan keluarga kita sebagai pusat pendidikan dan pertumbuhan kedewasaan? Ingat janji perkawinan, semoga dapat menjadi keluarga yang dapat menumbuhkan kedewasaan dan pusat pendidikan iman, ya. Karena sekali lagi, keluarga sangat penting dalam mendidik iman anak. Ya, jangan sampai anaknya tidak bisa mempertanggungjawabkan iman Katoliknya. Tidak salah anak, tapi salah orang tua bagaimana mendidik pendidikan kekatolikan itu, peduli atau tidak untuk masa depan anak. 3. Mampukah kita membangun keluarga kita untuk semakin sadar akan identitasnya sebagai gereja mini, sekolah mini, dan seminari dasar bagi pertumbuhan iman dan panggilan anak? Silakan ditanyakan kembali, direnungkan, apakah sudah menjadi orang tua yang baik, apakah sudah menjadi keluarga yang baik, di mana keluarga dalam rumah itu menjadi tempat persemaian dan iman Katolik, pendidikan Katolik. Kira-kira sudah belum? Kalau belum, mari di awal tahun besok 2022 semoga semua orang tua, semua keluarga dapat mengajarkan iman Katoliknya dan dapat menjadi eklesia domestika bagi perkembangan iman anak. Membangun niat di masa pandemi ini, marilah kita sebagai keluarga senantiasa memupuk rasa pengampunan dan saling menyadari kerapuhan emosional kita. Marilah dalam keluarga kita senantiasa memanfaatkan kualitas hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Mari kita memupuk dan memperkuat saat-saat doa dalam keluarga. Mari kita memupuk tanggung jawab kesabaran dan harapan dalam keluarga. Ya, memang berat, tapi tetap dilakukan, tetap berusaha, tetap bangun. Yang penting adalah menjadi keluarga yang berbuah kasih. Oke, Bapak Ibu, mari kita ucapkan, kita akhiri dengan doa penutup. Semoga Tuhan selalu menyertai kita dalam proses mencapai atau menghasilkan buah, yaitu menjadi keluarga yang berbuah kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami berterima kasih karena Engkau selalu ada dan mendampingi keluarga kami.
Kami memuji-Mu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan senantiasa memegang tangan kami. Ya Bapa, semoga kedatangan Kristus ini sungguh berarti bagi hidup keluarga kami semua. Semoga kami mampu menjadikan keluarga kami sebagai pusat pendidikan dan pertumbuhan kedewasaan anak-anak kami. Semoga kami mampu membangun keluarga yang semakin sadar akan identitasnya sebagai gereja mini, sekolah mini, dan seminari dasar bagi pertumbuhan iman dan panggilan anak-anak kami dalam menggereja dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, semoga usaha-usaha kita selama masa Advent ini untuk menjadi keluarga yang berbuah kasih selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas atensinya, sudah mau mendengarkan saya, melihat video yang saya buat ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang jelas, ada suara yang kurang baik yang terekam, atau entah apapun yang membuat Bapak Ibu Saudara sekalian kurang berkenan. Saya secara pribadi mohon maaf, dan saya sekalian berterima kasih atas atensinya, atas support dukungannya untuk video saya di YouTube ini, di channel saya. Semoga saya dapat lebih baik dan lebih baik dari hari ini. Saya tetap mohon dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk channel saya ini. Terima kasih untuk segalanya. Selamat menyongsong Natal, selamat mempersiapkan Natal. Kurang tidak ada 1 minggu, besok Sabtu tanggal 25 kita sudah mulai Natal, dan semoga kita siap dan jangan lupa untuk mengaku dosa kepada Romo. Terima kasih untuk segalanya. Akhir kata, saya minta maaf dan berterima kasih, dan berkah dalam Tuhan memberkati.